Santapan Harian Jumat 23 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-13, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat 17 hingga ayat 22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Allah. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesaya 13 ayat 17-22. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka. Orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel, yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Sahabat Santapan Harian, bacaan kita hari ini memuat ucapan Allah melalui Nabi Yesaya tentang hukumannya kepada Babel, bangsa yang telah menaklukkan Israel dan menjadikannya tawanan. Pernyataan Tuhan melalui Yesaya menggambarkan, pertama, Tuhanlah satu-satunya tempat berlindung, tidak ada yang lain, termasuk pintu-pintu gerbang pertahanan. Kedua, penghancuran itu menggunakan alat, yakni orang-orang yang dikuduskan dan orang-orang perkasa. Ketiga, sebelum penghukuman terjadi, orang-orang yang akan dihukum menjadi lemah, sakit, takut, dan tidak berdaya. Keempat, terjadi fenomena alam yang tidak biasa. Kelima, korban sangat banyak, sementara yang selamat sangat sedikit. Dan keenam, tidak ada masa depan di tempat itu. Hukuman Tuhan ini menyatakan tentang hari Tuhan yang merupakan puncak sejarah, sekaligus akhir dari sejarah. Hari itu adalah hari di mana Tuhan menjatuhkan murkanya. Hari itu ditandai dengan kehancuran di seluruh dunia. Saat itu tidak ada pembelaan. Pengaruhnya mencakup seluruh alam semesta. Hari itu menunggang balikan ciptaan Tuhan. Akhirnya, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Apa yang tersisa hanyalah penderitaan yang mengerikan. Gambaran di atas sedikit banyak ada kemiripannya dengan banyak peristiwa gempa bumi dan tanah bergeser yang menimbulkan banyak korban jiwa yang terjadi di beberapa tempat di berbagai belahan bumi. Kejadiannya membuat orang yang lemah menjadi makin tidak berdaya di tengah kekalutan suasana bencana-bencana tersebut. Dalam bacaan hari ini, Tuhan jelas menjatuhkan hukuman. Tetapi, apakah dalam peristiwa bencana alam yang kita dengar langsung beritanya, Tuhan juga memberikan penghukuman? Bisa saja, kejadian-kejadian itu hukuman Tuhan. Bisa juga bukan. Hanya Allah yang tahu. Kita tidak berhak menghakimi sesama kita. Sebaliknya, mari kita wujudkan cinta kasih dengan bersama-sama menolong orang-orang yang mengalami musibah, agar mereka bangkit dan pulih kembali. Mengasihi adalah kehendak Allah. Mari kita berdoa. Ajarilah kami untuk tidak bersikap menghakimi sesama kami, namun lebih mengasihi mereka untuk lebih sungguh. Di dalam cinta-Mu Kristus, kami memohon. Amin.